Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan membaca Quran surat Al-Ikhlas. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Oke, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, Ibu absen. Yang pertama itu ada Priska Patricia. Hadir? Oke, hadir. Kemudian ada Husnul Khotimah. Hadir? Oke. Kemudian ada Fahrul Setiawan. Oke, hadir. Kemudian ada Muhammad Al-Farizi. Oke, hadir. Kemudian Asri Setiana. Oke. Indah Rezeki. Oke, hadir. Ria Rahmawati. Hadir. Kemudian Muhammad Rifai hadir, Hisyam hadir, Habib hadir. Oke, hadir semua ya kira-kira kelas ini. Alhamdulillah hadir semua. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Belum tahu? Baik, Ibu akan menampilkan slide nih. Nah, bisa dilihat kan slide Ibu itu ada 4 gambar, yang mana di gambar di kiri itu ada 2 gambar dan gambar di kanan itu juga ada 2 gambar. Bagian kiri itu terdapat seorang anak sedang makan, kemudian sebelahnya ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kemudian bagian kanan itu ada minuman yang diberi tanda merah, kemudian juga ada hewan babi. Nah, kira-kira dari sini kita mau membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ya, Mbak Priska atau Mbak Husnul atau Mas Fahrul atau Mas Rifai, siapa yang angkat tangan dulu tadi? Oke, Mbak Husnul. Tentang apa Mbak Husnul? Kita hari ini mau membahas tentang apa? Tentang makanan. Iya, benar, tentang makanan, tapi itu terdapat makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, jadi dari 4 gambar ini yang ke kiri itu termasuk makanan yang halal atau haram anak-anak? Oke, yang halal. Kemudian yang kanan itu terdapat makanan yang haram. Nah, dari sini kita akan masuk nih ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang tadi pagi sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Mbak Priska tadi udah sarapan? Baik, sudah. Sarapan pakai apa, Mbak? Oke, pakai ikan. Kemudian ada yang sudah sarapan lagi? Oke, Mbak Endah sarapan pakai telur. Oke. Di sini ada yang belum sarapan? Mas Alfarizi belum? Oke, baik. Nah, dari kalian sarapan tadi pagi itu termasuk dalam makanan yang haram atau halal? Oke, makanan yang halal. Karena apa? Ya, karena dapat dikonsumsi atau dimakan oleh kita. Nah, jadi termasuk makanan yang halal. Nah, di sini mengawali pembelajaran itu dari pengertian makanan halal. Siapa yang tahu pengertian makanan yang halal itu yang bagaimana? Ya, Mbak Priska atau Mbak Endah atau Mbak Asri? Silakan. Siapa dulu tadi yang angkat tangan? Ya, Mbak Asri, silakan. Baik, yaitu makanan yang
dapat dikonsumsi. Nah, setelah dapat dikonsumsi itu juga makanan yang halal itu diperbolehkan oleh syariat Islam dalam Al-Quran, hadis, seperti itu. Jadi boleh kita konsumsi. Nah, terdapat dalil nih. Allah berfirman, siapa yang mau membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 168? Yuk, angkat tangan siapa yang mau. Oke, Mbak Devi, silahkan. Alhamdulillah, bagus sekali bacaannya. Nah, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, maksudnya yang nyata bagimu itu gimana? Misalnya ada bisikan-bisikan setan ketika kalian mau makan, membeli makanan di restoran atau di tempat makan manapun, pasti ada bisikan-bisikan setan, ayo kita makan yang ini, makan yang haram. Nah, itu seperti itu, bisikan-bisikan setan itu merupakan nyata dari setan. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ambil bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi itu memiliki syarat nih, memiliki syarat. Ada yang tahu syarat apa saja? Ada yang tahu? Belum? Oke, yang pertama itu ada syarat halal, yang kedua ada syarat baik atau thayyib. Nah, syarat halal ini ada yang tahu artinya apa? Oke, silakan Bapak Iti. Baik, benar sekali. Syarat yang halal ini berarti diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jadi boleh kita makan konsumsi yang halal. Nah, yang dalam hukum Islam, jadi boleh dikonsumsi. Nah, itu terdapat beberapa hal. Makanan halal itu ada beberapa hal. Yang pertama itu halal karena zatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya halal karena zat makanan atau minuman itu sendiri itu bagaimana? Ya udah dari sananya gitu, udah dari sananya makanan dan minuman itu halal. Jadi udah terdapat dalam Al-Quran dan hadis, jadi makanan itu udah dari sananya halal dan dapat dikonsumsi. Nah, kemudian halal cara mendapatkannya. Ini makanan udah halal, jadi caranya mendapatkannya pun juga harus halal. Misalnya bagaimana? Misalnya kalian mau membeli makanan, itu menggunakan uang kalian. Misalnya, ibu aku mau membeli bakso. Nah, dengan uang kalian sendiri, bukan dari hasil mencuri, merampok. Nah, kalau hasil dari mencuri, merampok itu kan pasti udah dilarang. Itu pasti kan beda lagi, bukan halal, namun udah termasuk makanan yang haram. Kemudian ada halal karena proses atau cara pengolahannya. Nah, cara pengolahannya, misalnya kalian tadi beli bakso nih, kemudian cara menyembelih, cara mengolah makanan bakso itu dari daging sapi itu kemudian jadi bakso, itu bagaimana? Itu harus dengan cara yang benar dan halal, bukan dengan cara yang dicampur dengan pengawet atau semacamnya, ataupun malah tidak menyebut nama Allah saat menyembelih. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi harus menyebut nama Allah gitu dalam hukum Islam saat menyembelih. Nah, kemudian yang kedua tadi, syarat yang kedua itu ada thayyib. Nah, thayyib itu apa? Ada yang tahu? Yang cowok ada yang tahu? Oke, Mas Fahrul, thayyib itu apa? Ya, thayyib itu baik. Maksudnya thayyib itu baik itu bagaimana, Bu? Yaitu makanan yang sehat dan bergizi. Nah, makanan yang sehat itu yang seperti sayuran, misalnya wortel. Wortel itu untuk kesehatan mata. Nah, kemudian yang bergizi seperti apa?
seperti protein. Nah, protein itu kan untuk menambah daya tahan tubuh kita. Ketika beraktivitas itu daya tahan tubuh kita itu kuat, menjadi kuat. Nah, seperti itu. Kemudian nih, selanjutnya ada jenis makanan dan minuman yang halal. Ada jenis-jenisnya. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan anak-anak. Oke, Mas Bayu, silakan. Baik, benar. Nah, dari jenis makanan yang disebutkan tadi ada yang pertama itu semua makanan dan minuman tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi udah jelas kalau makanan yang halal itu tidak diharamkan atau tidak dilarang, jadi dapat dikonsumsi. Kemudian yang kedua, semua makanan itu yang baik. Yang baik itu bagaimana? Ya, baik itu yang sehat, bersih, tidak kotor, kemudian tidak menjijikkan. Masa mau makan ada kotoran itu mau dimakan? Enggak kan? Nah, kemudian yang ketiga, semua makanan yang tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Nah, kemudian ada manfaat makanan dan minuman yang halal. Nah, makanan dan minuman yang halal itu pasti bermanfaat. Seperti apa, Bu? Nah, yang pertama itu mendapat ridho Allah karena telah menepati perintahnya. Nah, jadi kita mendapat ridho Allah telah memilih jenis makanan yang halal dan minuman yang halal, dan juga menjauhkan larangan makanan-makanan yang haram itu kita jauhkan. Nah, setelah itu kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter yang positif. Jadi menumbuhkan karakter yang baik. Jadi kita itu tidak malah berakhlak yang negatif. Jadi ketika makan makanan halal itu malah berakhlak yang baik. Kemudian menjadi sumber tenaga, itu menjadi tenaga energi. Nah, energi yang dimaksud itu apa? Ketika kalian bersekolah itu kan makanan kalian sarapan, kemudian makanan itu menjadi energi kalian saat belajar, terus kemudian berolahraga. Nah, seperti itu menjadi energi kalian, menjadi kuat. Seperti tadi, seperti protein, karbohidrat, dan sebagainya. Akan menjadikan tubuh kita berenergi. Yang kemudian nih, ada makanan yang haram. Yang haram itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, baik, benar semua. Yang haram itu pastikan yang dilarang. Nah, yang dilarang dikonsumsi ya, khususnya dilarang konsumsi oleh manusia. Pokoknya yang dilarang oleh Allah itu sudah terdapat dalam nas Al-Quran dan hadis. Nah, ada jenis-jenis makanan yang haram nih anak-anak. Ada 2, ada yang tahu? Yang pertama, ada yang tahu siapa? Angkat tangan. Angkat tangan dulu kalau mau menjawab. Oke, Mbak Ria. Baik. Ada lagi? Kurang satu nih, kan satu tadi udah. Kemudian satunya siapa? Yang cowok gantian dong, masa yang cewek terus? Oke, Mbak Kusnul. Apa Mbak Kusnul? Baik, benar teman-teman. Jadi yang pertama itu ada haram li zatihi. Kemudian yang kedua ada haram li goirihi. Nah, yang pertama ada haram li zatihi, itu makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Nah, dari sananya itu, dari sananya Al-Quran dan hadis dari Allah pun makanan itu udah haram. Jadi dilarang kita untuk mengkonsumsi. Seperti apa? Ada yang tahu? Ayo yang cowok ganti dong. Siapa? Oke, Mas Alfarizi. Apa Mas? Baik, daging babi. Kemudian minuman.
Oke, homer. Nah, bener anak-anak. Jadi daging babi, terus kemudian homer, kemudian ada nih darah. Itu darah yang mengalir ya. Darah yang mengalir itu haram dikonsumsi. Karena apa? Karena misalnya kalau darah yang mengalir dari binatang atau manusia kan haram dikonsumsi. Kenapa? Karena najis, kotor, terus kemudian menjijikkan kan. Jadi dapat mengganggu nih kesehatan kita. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengkonsumsi. Kemudian yang khamr, minuman keras. Jadi minuman yang memabukkan itu kan sudah dilarang oleh Allah. Nah, jadi khamr ini termasuk minuman yang haram. Karena apa? Karena akan menimbulkan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah manusia. Nah, akal jadi rusak, kemudian badan rusak, jiwa juga, kemudian moral dan akidahnya juga rusak. Nah, kemudian bagaimana? Kan nggak mungkin kan manusia mau minum seperti itu kalau misalkan mereka mengerti tentang agama Islam. Oke, baik. Nah, yang kedua yaitu haram li ghairihi, yaitu makanan karena faktor eksternal. Sebenarnya makanan ini itu awalnya halal, kemudian bisa haram. Itu karena disebabkan berkaitan dengan makanan tersebut. Nah, kemudian ada akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, ada yang tahu? Siapa? Ada yang tahu? Baik, yang ada amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadahnya itu sia-sia ketika kalian mengkonsumsi makanan yang haram. Jadi jangan sekali-kali kalian mengkonsumsi makanan yang haram. Kemudian yang kedua, makanan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama nih yang minuman yang mengandung alkohol seperti itu. Kemudian yang ketiga, makanan minuman yang haram memubazirkan harta. Nah, kalau misalkan udah tahu memubazirkan harta, mending kalian ketika mau membeli berpikir dulu, uang ini nanti pasti mubazir. Nah, seharusnya aku bersedekah aja, kan mendapat pahala. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Baik anak-anak, kemudian yang selanjutnya binatang yang halal dan haram. Ada nih binatang yang halal dan binatang yang haram. Ada yang tahu nih? Siapa yang tahu binatang yang halal? Yang halal dulu nih. Ada yang tahu? Misalnya binatang ternak, apa aja? Binatang ternak. Oke, kayak sapi, kambing, domba, kemudian unta, kerbau. Nah, itu kan binatang ternak dipelihara, itu pun boleh dikonsumsi karena halal. Kemudian ada binatang yang hidup di air, seperti ikan. Nah, ikan kan boleh dikonsumsi. Ya. Kemudian nih, ada binatang yang haram. Binatang haram itu apa aja? Ada yang tahu? Oke. Itu binatang seperti babi. Terus hewan yang sudah mati atau bangkai. Seperti itu. Kemudian hewan yang bertaring kuat. Bertaring kuat itu seperti apa? Ada yang tahu? Nah, ya kayak harimau, nah singa, nah seperti itu. Kemudian terakhir binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Nah, ini yang paling utama ini. Karena apa? Ketika menyembelih hewan, menyembelih sapi, menyembelih kambing pun harus membaca basmalah dengan menyebut nama Allah agar halal dikonsumsi, seperti itu. Nah, anak-anak, dari sini pembelajaran kita udah selesai nih anak-anak. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan?
Belum ada ya? Baik, Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 2. Ini yang bagian sini kelompok A, kemudian yang bagian sini kelompok B ya. Oke, nanti Ibu akan memberi kertas kepada kalian, kemudian nanti kalian presentasikan ke depan, perwakilan ke depan, yaitu menyimpulkan nih materi hari ini tentang apa. Baik, kelompok A silahkan diambil di meja Ibu, dan kelompok B perwakilan juga diambil di meja Ibu. Silakan. Oke, baik. Ibu beri waktu berapa menit? 5 menit ya. 5 menit. Silahkan kalian tulis, diskusikan dengan teman kalian, kelompok kalian. Bila udah selesai waktunya, perwakilan silakan maju mempresentasikan hasil kelompok kalian. Oke, dimulai dari sekarang. Baik, sudah 5 menit anak-anak. Silakan perwakilan dari kelompok A terlebih dahulu maju untuk presentasi hasil kerjanya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik, kemudian yang kelompok B silakan perwakilan. Baik, tepuk tangan anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita buka buku paket nih. Sebelum menutup kita buka buku paket. Kita buka buku paket halaman 125. Nah, di situ kalian kerjakan, kemudian pertemuan yang akan datang kita bahas. Oke? Paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian anak-anak dari Ibu. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.